apapun fokus yang kalian lakukan itu adalah yang terbaik. Jika kalian ingin jadi pengusaha, kalian harus punya empat karakter yang ada di negara kalian adalah kalian harus punya karakter pemenang, harus selalu semangat dan punya sikap yang dinamis serta lugas dalam beraktivitas. Jadi kalau 4 ini sudah kalian lakukan, insya hambatan, tantangan, ancaman, gangguan itu menjadi ringan lah ke depannya gitu. Ya, ayo muda semangat menjadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita kembali podcast kali ini bersama Bung Musdalil. Ini apa? Developer milenial ya. Alhamdulillah. Sudah bertutus lumus kurang lebih 19 tahun ya, 19 tahun di perumahan lah. Mungkin kita minta sedikit profil lah, misalnya ini asli Pekanbaru katanya. Ya, makasih Bang Dede. Ya. Perkenalkan saya Musdalil Amri. Ya. Saya lahir di Pekanbaru 43 tahun yang lalu. 43 tahun. Saya sekolah di Pekanbaru dari SD, SMP, SMA di Pekanbaru. Yes. Terus kuliah saya di Bandung. Setelah kuliah di Bandung, kemudian pulang buka bisnis. Oh, yes. Kemudian bisnis yang lagi boom atau tahun 2005 itu adalah perumahan. Perumahan ya. Jadi saya ikut meramaikan dan ternyata betah sampai 19 tahun sekarang. Allah, konsisten ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Sedikit lah mungkin ini ada MSDL ini apa nih? Ini branding baru ini. Kalau lihat di MSDL ini sebenarnya singkatan dari nama saya sebenarnya. Ya. Cuma di dalam nama itu saya juga menularkan semangat wirausaha lah. Pada kawan-kawan bahwa M ini sebenarnya menang. Jadi seorang entrepreneur tuh harus punya sikap menang. Pantang menyerah ya. Kemudian S, apa itu S? Semangat. Ya, kalau kita nggak ada semangat, ngapain usaha ya? Ya, betul. Nah, itu modal dasar. Jadi empat modal dasar nih. Ya. Menang, semangat, D dinamis. Nah, dinamis itu artinya kita bisa beradaptasi lah dengan apapun perubahan terjadi. Jangan pula saklek. Ya, fleksibel. Dinamis. Nah, terus L itu lugas. Lugas artinya saat kita udah mulai tetap jalan terus maju. Nah, jangan sampai ragu. Jadi empat sikap dasar inilah yang menjadi dasar saya untuk menjadi pengusaha. Ini kan biasanya orang-orang kan cenderung suka berpindah-pindah bisnis nih. Kayaknya Pak Musdalil ini konsisten gitu. Cuman ya tambah membesar lah gitu kan. Gimana memulainya gitu kan, kira-kira buat teman-teman anak muda nanti? Ya kalau dibilang konsisten karena memang kita kalau bisnis perumahan ini kan tidak bisnis yang sebentar ya. Artinya kita ada perencanaan di situ dari tahun ke tahun atau 2 tahun, 3 tahun itu ada perencanaan ke depannya. Jadi dengan ada perencanaan itulah sepertinya kita harus fokus, nggak bisa pindah-pindah kuadran gitu, pindah-pindah layer gitu. Jadi kenapa saya masih di perumahan 19 tahun itu ya karena dari awal memang kita fokus, fokus lah. Jadi dan memang pasarnya juga ada. Pekanbaru sebagai lalu lintas Sumatera itu menjadi daya tarik bagi orang. Apalagi Pekanbaru ini saya mendengar juga bahwa Pekanbaru ini tujuan pendidikan sekarang. Tujuan pendidikan. Jadi kalau udah kota tujuan pendidikan pasti banyak. Tentu butuh hunian, butuh tempat tinggal untuk para mahasiswa atau orang tua yang melihat Pekanbaru adalah sebagai potensi untuk tempat tinggalkan. Gitu. Ini kan orang berpikir harus punya lahan besar gitu kan untuk berbuat menjadi pengusaha perumahan nih. Apa benar begitu? Memang dibilang yang ada dalam pikiran orang menjadi developer itu adalah membuat sebuah kawasan. Kawasan. Tapi kan nggak semua orang punya kesempatan yang sama buat sesuatu yang besar. Bisa mulai dari hal kecil, bisa mulai dari yang kecil. Misalnya ada
kira-kira membantu orang untuk renovasi Ya. atau membeli rumah tarikan bank, kita renovasi, kita tambah nilainya, kita bisa jual dengan harga yang sekarang. Contohnya rumah-rumah tarikan itu ada yang masih ada 30 juta, 50 juta, ambil aja. Habis itu di makeover sedikit, bisa dijual dengan harga baru sekarang di harga hampir 160 juta. Nggak mesti dari nol berarti ya? Enggak. Rumah yang kosong, tanah kosong. Kenapa saya sarankan ngambil rumah yang tarikan? Karena situ udah ada pasarnya. Oh iya. Udah ada penghuninya. Daripada teman-teman yang baru mulai cari lahan kosong, kan membuat market itu berat. Iya. Membuat orang menuju tempat kita itu berat. Harus ada effort yang lebih luas, lebih besar. Satu-satu men-shortcut untuk usaha itu cari pasar, masuk ke pasar, nah, perbaiki pasarnya. Ini kadang-kadang kata orang kan dari tipe kecil ya atau ya, saya tipe kecil, dan ada juga yang komersial. Bahkan katanya kalau tipe kecil itu selagi masih ada KUA bakal laku juga tuh. Ya, intinya kenapa kami masih ada berkontribusi di rumah-rumah kecil itu, rumah subsidi. Karena setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu itu kan ada yang menikah. Nah, jadi orang menikah itu adalah bahan baku kita. Iya betul. Ya kan? Kalau orang menikah tentu dia punya rumah. Gak mungkin dong lama-lama di rumah tumpangan. Pasti mereka pengen punya rumah sendiri. Kira beli rumah. Dan pemerintah syukurnya juga membantu masyarakat yang pengen punya rumah pertama itu. Mereka punya program namanya program rumah subsidi. Yang disubsidi adalah bunganya. Biasanya kalau rumah syariah marginnya dibantu. Artinya dia nyicil sampai selesai sama. Sampai 10 tahun atau 50 tahun sesuai perjanjian itu nggak pernah naik. Pemerintah bantu di situ. Alhamdulillah. Terus dari tipe kecil gitu. Sejauh ini Pak Musdalil sampai tipe berapa tuh? Ya tipe ada sampai tipe 200 gitu. Terus juga, bisa juga ya. Itu ada pangsanya juga? Masing-masing ada pasarnya. Ini kalau pasar tipe 36 itu kan gemuk dia. Ramai pula pesaingnya. Iya. Tergantung lokasi juga kan. Terus yang tipe kalau yang udah sekelas Bang Dede tentu nggak mau lagi yang tipe 36, mungkin mau tipe 100. Ada juga orang yang nggak mau rumahnya gabung sama orang atau dia mau klaster. Atau yang mau pakai pagar, itu beda-beda perlakuannya. Ada pengen orang rumahnya langsung pagar di rumahnya. Ada orang yang nggak mau pagar. Nah, beda-beda perlakuannya. Dan titik-titik itu kadang-kadang juga ada apanya lah. Ada skema tersendiri kalau kita bacanya. Pangsa masing-masing ya. Itu menurut saya hanya orang Pekanbaru aja. Oh enggak. Kalau misalnya sekarang nih, terutama apalagi Dumai itu, apalagi Rumbai itu banyak yang dari Dumai. Kan tol itu sangat membantu percepatan penjualan kita di Rumbai. Nah, dengan tol di Bangkinang itu juga membantu penjualan kita di Remu Panjang. Nah, masyarakat juga udah pintar melihat itu sebagai potensi. Iya. Kan banyak menumpuk nih, katanya di Panam banyak di apa nggak menjadikan crowded tuh? Itu solusinya gimana tuh kira-kira? Kalau Panam itu ada keunikan tersendiri mereka. Itu ada 2 kampus besar. Ada 2 rumah sakit besar. Iya. Ya kan? Dan dia penghubung antar provinsi. Dan itu membuat dia menjadi magnet terbesar di Pekanbaru. Mungkin kita lihat perkembangannya di daerah lain kenapa lebih cepat, ya itulah faktornya. Rumah sakit, kampus, kemudian di sana juga perkembangan ruko juga banyak di sana. Ya kita tidak bisa menyalahkan perkembangan, kadang-kadang hal itu bisa saja terjadi. Mungkin ada upaya juga ya pemerintah harus buat di Rumbai gitu. Rumbai sebentar lagi. Mungkin kita bisa catat ini hari kita ngobrol. Mungkin dalam 3-5 tahun lagi Rumbai bisa seramai Panam. Karena Rumbai juga punya 2 kampus besar. Ya. Kalau sana kampus negeri, ini kampus swasta besar. Terus ada maghribnya PHR dan ada juga fasilitas olahraga terbesar di Pekanbaru kan ada di stadion. Gitu. Ada stadion bola, stadion atletik, wushu, takraw, basket, futsal juga di sana. Jadi itu juga di bagian dari magnet. Ini khusus bangun aja ya? Atau mungkin
kan kadang-kadang tuh ada bank punya direkturnya ganti-ganti, katanya kan suka sewa-sewa juga itu kan. Itu kesana juga bang saya, ada juga. Oh, kalau kami sekarang fokusnya jual apa? Bikin kawasan, Ya. Jual rumah untuk masyarakat. Kita belum di penyewaan itu. Ya. Sejauh ini udah berapa titik nih? Saya mulai di tahun 2005, alhamdulillah sudah 20 titik. 20 titik. 20 titik, lebih dari 3.000 lah. Alhamdulillah kita sudah mendistribusikan rumah ke masyarakat. Di Kota Pekanbaru saja? Kota Pekanbaru sama Kampar. Kampar. Titiknya 2 itu. Mungkin fokus di sana dulu ya? Ya, semoga dengan adanya kemarin tuh ada Pekan Sikawan ya. Pekan Sikawan. Kampar siap lawan. Semoga tur terintegrasi semua. Ya. Itu akan membuat pemukiman baru. Mungkin kita ikut masuk lah nanti ke depannya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan lah itu. Mudah-mudahan pemimpin baru juga bisa berkolaborasi di situ, bupati, wali kotanya, dan juga gubernur untuk membuat Pekan Sikawan seperti Jabodetabek. Jangan sampai biar nggak terlihat lah mana batas batas antar daerah itu. Kalau kita ke Jakarta, tiba-tiba udah sampai Tangerang nih. Jakarta tiba-tiba udah sampai Bogor gitu kan. Nah, mudah-mudahan Pekanbaru dan tetangganya Pekan Sikawan bisa cepat maju. Ya, jadi nggak hanya Pekanbaru ya. Harus. Kampar, Pelawan juga siap juga ada perkembangan. Suatu daerah yang maju tuh nggak boleh dia aja yang hebat. Iya, iya. Dia harus mengajak daerah yang juga hebat. Ya kan? Integrasi itu. Itu. Sampai baru aja ramai, nggak bagus juga. Semuanya harus maju. Harus ramai, Pekanbaru ramai, Kampar ramai, Pelawan ramai. Jadi bisalah Riau ini punya seperti Jabodetabek lah. Ini misalnya kan buat satu kawasan juga ada ya? Mulai baru ada juga ya? Ada. Buat kawasan baru ada, yang dari dulu belum ada dikunjungi orang, sekarang udah ramai, banyak developer masuk. Kami beberapa kali masuk ke daerah baru yang belum disentuh sama developer lain. Akhirnya, itu juga menyangkut, itu juga apa? Ada kawasan sekolah atau apa, juga nggak ada masalah juga ya? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi kalau sekolah, kita lihat itu adalah sebagai salah satu faktor kita untuk beli tanah. Oh. Kenapa? Karena rumah yang kita beli ini kan pasangan baru. Iya. Pasangan baru intinya baru mulai punya anak dan nanti bakal SD. Iya. Mereka nanti akan pengen punya sekolah yang nggak jauh-jauh dari rumahnya. Berarti ada juga itu sebagai faktor ya. Tapi kalau sekarang saya lihat tidak hanya faktor rumah sakit, tidak hanya faktor sekolah ataupun kampus. Satu harusnya di Riau ini didorong lah pertumbuhan industrinya. Industri ya, jangan hanya industri kelapa sawit itu udah beda kelas. Ya. Industri misalnya industri yang padat karya, yang banyak orang. Akhirnya kalau banyak orang kan butuh tempat tinggal. Hunian. Nah, itu semakin marak lah usaha perumahan kita gitu. Ini berarti Pekanbaru jadi pangsa juga bagi orang-orang perumahan ya? Iya, itu ada beberapa udah ada yang masuk kan. Pengembang nasional, Citra, ya kan? Itu yang ada yang baru tuh di Rumbai juga masuk dari Jakarta, menjadi lirikan bagi mereka. Bahkan arsitek dari luar itu dari Jakarta tuh udah melirik, membantu mendesain kawasan yang baru. Ya. Antisipasi nggak terlalu banyak itu membuat bangsa kita berkurang atau gimana? Semua ada rezeki. Ada rezekinya. Ya, Allah. ya. Bukan kita yang mutusin, Allah yang menentukan. Allah. Ada ini nggak? Ada emang fokus ke sini atau ada rencana pengembangannya kemana? Mungkin kita udah melirik beberapa daerah. Ya masih meninjau lah, kan pasca COVID. Ya. Sebelum COVID kita udah meninjau, tapi pasca COVID kita ibarat restart lah, ulang lagi kita. Ya itu 3 tahun ini kali ya? 3 tahun berdarah lah. Ya? Mungkin sampai sekarang pun masih ada luka-lukanya. Tapi COVID itu membuat restart. Ya. Nah, jadi yang mimpi-mimpi kita kemarin baru kita telusuri lagi sekarang. Beberapa daerah udah kita lihat lah. Baik, ada inilah cukup banyak lah buat teman-teman anak-anak muda nanti milenial. Mungkin ada closing statement lah buat anak muda kita gimana? Ya bagi adik-adik, kawan-kawan muda ya, kawan muda, apapun fokus yang kalian lakukan itu adalah yang terbaik. Jika kalian ingin jadi pengusaha, kalian harus punya
4 karakter yang ada di Lingkaran Kalian adalah kalian harus punya karakter pemenang, menang, harus selalu semangat dan punya sikap yang dinamis serta lugas dalam beraktivitas. Jadi kalau 4 ini sudah kalian lakukan, insya Allah hambatan, tantangan, ancaman, gangguan itu menjadi ringan lah ke depannya gitu. Ya, ayo muda semangat menjadi pengusaha. Semangat. Baik, makasih Bung Muzalil. Baik Sobat Riomek, podcast kali ini disponsori oleh Butik Umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.